Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sarsabila Santoso dengan NIM 25080314013 dari kelas 2005A. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Administrasi Perkantoran. Saya menjelaskan tentang staf administrasi dan komunikasi di perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Baik semuanya nih ya? Baik, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa menurut agama masing-masing dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Oke. Saya absen dulu ya. Ini hadir semua ya teman-temannya. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran nih, Ibu ingin bertanya pada kalian. Saat kalian datang ke kantor sekolah atau biasanya disebut TU untuk mengurus surat, meminta informasi, siapa sih yang membantu kalian? Betul sekali. Orang yang membantu kalian mengolah dokumen, data, atau kegiatan administrasi di kantor adalah staf administrasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari peran, tugas, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh staf administrasi perkantoran. Oke nih, pertama kita akan membahas pengertian staf administrasi. Staf administrasi adalah pekerjaan yang sering dianggap enteng. Padahal pekerjaan staf tidak hanya sekedar ketik mengetik, lebih dari itu. Nah, tanpa staf yang handal, pekerjaan atau kegiatan di perusahaan bisa gagal atau berantakan. Seorang staf administrasi adalah kunci semua aktivitas di perusahaan agar berjalan dengan lancar. Nah, ia mengorganisir jam meeting dan berbagai kegiatan yang ada di perusahaan. Nah, untuk itu, staf administrasi yang baik adalah yang memiliki manajemen waktu yang baik. Mengapa staf administrasi sangat penting dalam sebuah kantor? Benar sekali. Mereka berperan penting dalam memastikan bahwa semua proses berjalan dengan lancar, memungkinkan tim dan manajemen untuk fokus. Sebagai staf administrasi, kita akan terlibat dalam sebuah aktivitas seperti mengatur rapat, pengarsipan, serta menangani korespondensi dan permintaan dari berbagai pihak. Keterampilan organisasi dan komunikasi yang baik ini sangat penting dalam posisi ini, karena kita akan berinteraksi dengan berbagai departemen dan mungkin juga dengan klien eksternal. Oke, kita akan membahas tugas-tugas staf administrasi. Apa aja sih tugasnya? Yang pertama, melakukan kegiatan kearsipan. Hal ini bertujuan untuk mengolah data dan dokumen perusahaan agar bisa terorganisir dan tersimpan dengan baik. Dalam sistem pengolahan yang tepat, hal itu akan berguna untuk keamanan informasi. Lalu yang kedua, membuat agenda kantor. Tugas ini berkaitan dengan pertemuan antar pimpinan perusahaan dengan relasi maupun dengan divisi lain perusahaan secara langsung. Staf administrasi bertugas untuk membuat jadwal dengan susunan yang tepat. Lalu
adalah pembuatan surat. Staf administrasi memiliki tanggung jawab dan tugas dalam pembuatan surat-surat perusahaan. Surat yang sifatnya resmi adalah berupa surat perpanjangan kontrak, surat perintah kerja, surat penjualan, dan surat pembelian. Oke, yang terakhir atau nomor 4 adalah melakukan perlengkapan data. Tugas staf administrasi yang paling umum adalah merekap data. Perlengkapan data yang dilakukan berkaitan dengan surat-surat berharga, aset-aset perusahaan, ini adalah yang paling sering dilakukan oleh staf gudang. Nah, saya ingin bertanya nih pada kalian setelah saya jelaskan tentang tugas-tugas staf administrasi. Nah, saat kalian bekerja sebagai staf administrasi, keterampilan apa sih yang kalian miliki, yang harus dimiliki? Benar sekali, di era digital sekarang kita harus pintar-pintar menggunakan komputer. Nah, selain komputer kita harus memiliki apa nih? Nah, benar sekali, ketelitian. Ketelitian sangat dibutuhkan karena staf administrasi berhubungan dengan banyak data dan dokumen. Selain itu, staf administrasi juga harus memiliki beberapa keterampilan lain, seperti yang pertama, keterampilan komunikasi yang efektif, yang kedua, manajemen waktu, yang ketiga, pengolahan dokumen dan arsip, yang keempat, penggunaan teknologi kantor, kelima, keterampilan multitasking, keenam, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yang ketujuh, keterampilan berorganisasi, dan terakhir pengelolaan keuangan kan. Oke, sekarang kita akan mencoba contoh sederhana nih. Bayangkan kalian bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan. Suatu hari ada banyak surat masuk dari berbagai instansi. Nah, apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu nih? Oke, mencatat surat di buku agenda, apalagi mengelompokkan surat sesuai jenisnya. Setelah surat itu tersampai kepada pimpinan, dengan cara itu dokumen tidak akan hilang dan pekerjaan akan berjalan dengan tertib. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang komunikasi kantor nih setelah saya menjelaskan staf administrasi. Apa sih komunikasi kantor itu? Komunikasi kantor adalah proses pertukaran informasi dan ide antar individu dan kelompok dalam lingkungan kerja. Tujuan utama komunikasi kantor adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kerjasama tim, dan kepuasan kerja. Komunikasi kantor dapat dikategorikan berdasarkan beberapa jenis. Yang pertama, komunikasi vertikal, kedua, komunikasi horizontal, ketiga, komunikasi diagonal. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi antar atasan dan bawahan seperti instruksi, arahan, dan laporan. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi antar kolega dalam suatu tingkatan seperti diskusi, brainstorming, dan koordinasi tugas. Komunikasi diagonal, komunikasi antar individu dan kelompok dari tingkatan yang berbeda seperti staf dengan supervisor dan divisi lain. Oke anak-anak, di sini saya akan bertanya nih pada kalian. Menurut kalian, apa yang terjadi jika komunikasi dalam kantor tidak berjalan dengan baik? Ayo, siapa yang mau jawab? Benar sekali, akan terjadi kesalahpahaman atau
memperlambat pekerjaan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan informasi dan menurunkan kinerja organisasi. Sekarang coba kalian berdiskusi selama 2 menit dengan teman sebangku kalian. Sebutkan 2 contoh komunikasi yang terjadi di kantor. Oke, silakan berdiskusi. Kalian sudah diskusi. Oke, baik. Nanti kalian tunjukkan ya. Oke, sekarang waktunya tinggal 25 detik. Yo, dengan diskusi aja. Cepat-cepat. Oke, tinggal 10 detik lagi nih. Oke, setelah kalian berdiskusi selama 2 menit, apa yang kalian ambil contohnya? Siapa yang mau menjawab? Oke, jawabannya adalah rapat tim dan email resmi. Oke, saya akan jelaskan nanti. Sebelum itu saya akan menjelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif dalam kantor yang memberikan banyak manfaat, yaitu meningkatkan produktivitas, memperkuat kerjasama tim, meningkatkan moral dan motivasi, meminimalisirkan kesalahpahaman, yang terakhir membangun hubungan yang positif. Nah, baik, saya akan menjelaskan satu persatu manfaat tersebut. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang jelas dan tepat waktu dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan cepat dan efisien. Yang kedua, memperkuat kerjasama tim. Komunikasi yang terbuka dan suportif mendorong kolaborasi dan kekelompokan antar anggota tim. Yang ketiga, meningkatkan moral dan motivasi. Komunikasi yang positif dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi karyawan. Yang keempat, meminimalisir kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif dapat mencegah miskomunikasi dan kesalahpahaman yang berakibat fatal. Terakhir atau yang kelima, membangun hubungan yang positif. Komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan dan rasa hormat antar kolega, menciptakan lingkungan yang positif, dan di sini ada 8 hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan fisik. Yang kedua, hambatan budaya. Yang ketiga, hambatan psikologi dan emosional. Yang keempat, hambatan bahasa dan jargon. Yang kelima, instruksi tidak jelas atau indigo. Yang keenam, kesenjangan informasi. Yang ketujuh, kelebihan informasi. Dan ke-8, kurangnya perhatian. Di sini saya akan menjelaskan
yang kalian diskusikan tadi yang selama 2 menit nih. Yang pertama ada apa? Oke, rapat tim. Rapat tim adalah komunikasi secara lisan untuk membahas progres kerja, evaluasi kinerja, dan membahas diskusi proyek antar anggota tim. Yang kedua yaitu email resmi. Komunikasi tertulis yang digunakan untuk mengirim tugas, instruksi formal, dan kebijakan perusahaan agar terdokumentasi. Oke, di sini saya mempunyai beberapa tips untuk meningkatkan komunikasi di kantor. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Kedua, berbicara dengan terbuka dan jujur. Ketiga, aktif mendengarkan. Keempat, berkomunikasi dengan tepat waktu. Yang kelima, gunakan berbagai saluran komunikasi. Yang keenam, berikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketujuh, selalu jaga profesionalisme. Saya minta tolong kursinya, silakan Mbak ke depan satu. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang komunikasi di perkantoran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis komunikasi di tempat kerja dengan contoh, situasi, dan penerapan agar kamu dapat meningkatkan efektivitas komunikasi profesional. Nah, yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi melalui jalur resmi dalam organisasi. Biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi penting, kebijakan perusahaan, laporan, atau instruksi kerja. Nah, di sini ada contoh komunikasi formal, seperti email resmi kepada atasan dan klien, presentasi laporan bulanan. Lalu ada contoh situasi. Seorang manajer mengirim email kepada seluruh tim mengenai perubahan jadwal meeting. Bahasa yang digunakan dengan jelas, sopan, dan struktur. Komunikasi formal biasanya memanfaatkan basic tools seperti email, dokumen resmi, laporan tertulis, dan presentasi menggunakan slide. Kemampuan menyusun pesan dengan bahasa yang profesional sangat penting dalam jenis komunikasi ini. Lalu nomor 2 yaitu komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal. Komunikasi informal terjadi secara santai dan tidak terlalu terkait dengan aturan. Biasanya muncul dalam percakapan sehari-hari antar rekan kerja. Contoh komunikasi informal seperti obrolan saat jam kerja, diskusi ringan sebelum meeting, dan chat singkat antar tim. Contoh situasi, rekan kerja berdiskusi tentang ide proyek. Meskipun santai, komunikasi informal tetap harus menjaga etika dan profesionalisme. Justru komunikasi ini sering membantu mempererat hubungan antar kerja dan membangun kepercayaan antar anggota tim. Lalu nomor 3, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan baik secara langsung maupun virtual. Contohnya seperti meeting tatap muka dan presentasi di depan klien. Contoh situasi, seorang supervisor memberikan arahan proyek secara langsung kepada timnya. Dalam komunikasi verbal, intonasi, kejelasan bicara, dan bahasa tubuh sangat berpengaruh terhadap efektivitas pesan. Lalu nomor 4, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Contohnya senyum saat menyapa klien, dan postur tubuh yang percaya diri saat presentasi. Seringkali nonverbal ini lebih kuat dari kata-kata. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bagaimana bahasa tubuh memengaruhi persepsi orang lain. Lalu nomor 5, komunikasi
horizontal dan vertikal. Di dalam struktur organisasi, komunikasi juga dibedakan berdasarkan arah penyampaian. Yang pertama, komunikasi vertikal. Terjadi antara atasan dan bawahan. Contohnya, atasan memberikan evaluasi kinerja kepada staf. Lalu komunikasi horizontal. Terjadi antara rekan kerja dengan level jabatan yang sama. Contoh, dua staf dari divisi berbeda berkomunikasi tentang proyek bersama. Kedua jenis ini sangat penting dalam membangun networking dalam lingkungan kerja. Semakin baik kemampuan komunikasi seseorang, semakin luas peluang kolaborasi dan pengembangan karirnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi di perkantoran. Apa aja sih unsur-unsurnya? Ayo, di sini siapa yang tahu unsur-unsur komunikasi di kantor? Kalau ada yang tahu, coba angkat tangan. Apa aja? Ya, benar. Komunikator, pesan, media, komunikan, pengaruh dan efek, dan feedback. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur komunikasi di kantor. Yang pertama ada komunikator. Komunikator disebut juga sumber komunikasi, yaitu pembuatan pesan sekaligus pengirim pesan. Lalu nomor 2 yaitu pesan. Pesan adalah suatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Yang ketiga ada media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengirim pesan dari komunikator kepada komunikan. Media komunikasi dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Lalu yang keempat ada komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Lalu yang kelima ada pengaruh atau efek. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Yang keenam ada feedback. Feedback adalah tanggapan komunikan apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang yaitu jenisnya feedback yang pertama zero feedback, positive feedback, natural feedback, negative feedback. Yang ketujuh adalah lingkungan. Faktor ini dapat digolongkan atas 4 macam, yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik menunjukkan bahwa suatu proses komunikasi hanya bisa terjadi kalau tidak terdapat rintangan fisik. Misalnya geografis, komunikasi sering sulit dilakukan karena faktor jarak yang begitu jauh, di mana tidak tersedia fasilitas komunikasi seperti telepon, kantor pos, atau jalan raya. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial menunjukkan faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik yang bisa menjadi kendala terjadinya komunikasi, misalnya kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan status sosial. Yang ketiga, lingkungan psikologis. Lingkungan psikologis adalah pertimbangan kejiwaan yang digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya menghindari kritik yang menyinggung perasaan orang lain, menyajikan materi yang sesuai dengan usianya. Dimensi psikologi ini disebut dimensi internal. Lalu yang terakhir, dimensi waktu. Dimensi waktu menunjukkan situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan komunikasi. Banyak proses
banyak proses komunikasi tertunda karena pertimbangan waktu. Misalnya musim, namun perlu diketahui karena dimensi waktu, maka informasi memiliki nilai. Oke, setelah saya menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi di perkantoran, di sini siapa yang belum paham? Ayo angkat tangan. Apa? Pengertian komunikator dan komunikan? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikator dan komunikan. Pengertian komunikator dalam komunikasi adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada penerima atau komunikan. Komunikator sering disebut dengan sumber atau pengirim. Dikutip dalam buku Business Communication, Konsep dan Praktek Berkomunikasi tahun 2020, karya Alifian Hardianto dan kawan-kawan, pengalaman, sikap, pengetahuan, keterampilan, persepsi, serta budaya milik komunikator akan memengaruhi pesan yang akan dikirim. Komunikator bisa berupa perorangan, kelompok, atau organisasi. Komunikator bisa ditemui dalam berbagai proses komunikasi, mulai dari interpersonal hingga komunikasi massa. Menurut Viet Cangara dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi tahun 2016, sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator berperan sangat penting, terutama dalam pengendalian jalannya komunikasi. Maka dari itu, seorang komunikator harus tampil berkomunikasi serta punya ide dan daya kreativitas yang baik. Lalu, pengertian komunikan dalam komunikasi. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan atau informasi dari komunikator. Komunikan sering juga disebut pendengar, penerima, pembaca, pemirsa, atau khalayak. Sama halnya dengan komunikator. Komunikan bisa berupa perseorangan, kelompok, maupun organisasi. Selain itu, komunikan juga bisa ditemui dalam berbagai proses komunikasi, mulai dari interpersonal hingga komunikasi massa. Jika tidak ada komunikan dalam komunikasi, pesan yang disampaikan oleh komunikator akan menjadi percuma karena tidak ada yang mendengarkan, menyimak, atau menangkap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Keberhasilan proses komunikasi sangat ditentukan oleh kehadiran komunikan. Jika mengalami penolakan oleh khalayak atau komunikan, sudah pasti komunikasi tersebut gagal dalam upaya mencapai tujuan. Oleh karena itu, perannya sangat penting dalam komunikasi. Komunikator harus bisa memahami aspek atau hal penting terkait komunikannya. Sebagai contoh, komunikator harus mencari terlebih dahulu latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi dari komunikan, supaya pesannya dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Apa bisa dipahami? Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ruang lingkup komunikasi kantor. Ayo, di sini siapa aja yang tahu ruang lingkup komunikasi kantor? Yang tahu angkat tangan. Baca yuk. Oke, konsep dasar komunikasi. Yang kedua, permasalahan proses komunikasi. Lalu ada apa lagi? Asas komunikasi dan media komunikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang ruang lingkup komunikasi.
Yang pertama ada dasar komunikasi. Sebelum melakukan proses komunikasi kantor, hendaknya seluruh pihak di dalam kantor dapat menguasai konsep dasar komunikasi. Misalnya sumber informasi, pengiriman informasi, berita atau pesan yang akan disampaikan, tujuan komunikasi, dan lain sebagainya. Lalu nomor 2 ada asas komunikasi perkantoran. Dalam hal ini, pegawai harus memahami beberapa asas penting dalam komunikasi kantor. Asas tersebut ialah wajib meminta penjelasan jika informasinya kurang jelas. Harus berbicara sejelas mungkin agar informasi mudah dipahami. Berlangsung antara pikiran orang yang satu dengan orang lain, dan membuat orang lain paham soal informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada permasalahan proses komunikasi. Terkadang dalam melakukan proses komunikasi kantor, ditemui beberapa kesalahan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Bagaimanapun, permasalahan ini harus diatasi supaya tidak berkelanjutan atau menyebabkan permasalahan yang lebih serius. Dan terakhir ada media komunikasi. Penting untuk menentukan media komunikasi apa saja yang akan digunakan dalam penyampaian informasi kantor. Misalnya, dengan menggunakan telepon, surat email, ataupun pertemuan tatap muka. Tentukan medianya sesuai dengan tujuan dan pihak yang akan diajak berkomunikasi. Perhatikan pula etika ketika berkomunikasi. Contohnya, selalu berbicara kepada orang lain dan memastikan jika orang tersebut benar-benar paham terhadap apa yang sedang dibicarakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apa kalian sudah paham setelah saya jelaskan tentang staf administrasi dan komunikasi perkantoran? Sudah paham semuanya? Baik. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Maka dari itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.